Koreans, perkenalkan nama aku Chelsea yang akan menemani kalian di Cornerstock episode kali ini. Dan Cornerstock merupakan program bulanan yang diadakan oleh Corners Discuss. Oke teman-teman, untuk tema kali ini adalah Summer School in Korea. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Lucia Permatadewi Setiadi yang dimana baru kembali dari program Summer School di Korea. Jadi nanti Kak Lucy akan berbagi perspektif, ilmu, serta pengalaman berharga yang didapat selama mengikuti kegiatan tersebut. Oke, halo Kak Lucy. Halo. Oke, selamat datang di Cornerstock ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Thank you juga. Oke Kak, boleh mungkin perkenalkan diri dulu. Oke, halo. Apa tadi manggilnya Koreans ya? Koreans. Halo Koreans, perkenalkan nama aku Lucia Permatadewi Setiadi, tapi kalian boleh panggil aku Lucy. Oke. Jadi kan tema kali ini Summer School in Korea. Jadi apa sih itu Kak Summer School? Nah, Summer School itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin lebih sering dengernya student exchange ya. Sebenarnya mirip-mirip sama student exchange di mana kita pelajar dari berbagai negara belajar ke Korea buat ya belajar gitu, kuliah. Tapi kalau Summer School ini tuh lebih ke kita kuliah tapi hanya selama musim panas di Korea aja gitu. Jadi makanya sebutannya Summer School. Jadi berkuliah di Korea saat musim panas kayak gitu. Jadi kemarin tuh kakak sama schoolnya di kampus mana namanya? Sama berapa lama sih? Kalau aku kemarin itu kuliah summer schoolnya di Hanyang Erika University. Itu di Ansan. Aku kuliah selama 1 bulan di sana. 1 bulan. Oke, jadi karena kan summer school ini nggak mungkin cuma di Korea aja nih Kak. Tapi mungkin di beberapa negara. Tapi kenapa Kak Lucy milihnya di Korea? Alasan aku milih summer schoolnya di Korea itu pertama karena emang dari awal aku interest itu untuk belajarnya di Korea dan juga emang aku seneng banget sama kayak K-pop, K-drama kayak gitu kan. Nah jadi emang senengnya sama Korea, pengen bisa bahasa Korea juga karena itu. Dan emang dari awal sebenarnya aku pengen S1 itu di Korea, cuman karena emang anak tunggal jadi gak boleh lepas jauh-jauh. Dan aku juga belum berani untuk kuliah jauh-jauh. Nah orang tua aku bilang kayak ya ntar kamu pas lagi kuliah cari-carilah pengalaman summer school, nah ke Korea kayak gitu. Nah pas banget nih ada pengalaman summer school di Hanyang Erika ini, jadi ya udahlah pergi ke Korea kemarin. Jadi alasan utamanya emang karena suka Korea. Karena suka Korea dan emang bisa bahasa Korea, jadi kayak gitu. Korea. Oke, jadi kakak dapat informasi summer school ini dari mana? Dari kuliah kah? Atau dari temen? Atau mungkin research sendiri? Aku dapat info ini awalnya dari email kampus sih. Jadi kebetulan si Hanyang University Erika ini tuh kerjasama sama UMN kayak gitu. Nah aku dapat email dari international office-nya kalau misalnya ada program summer school nih kayak gitu. Terus aku diskusi sama orang tua kayaknya emang ini waktunya gitu. Jadi kayak ya udah kita pergi. Jadi pas persiapannya ada kesulitan nggak sih Kak? Kayak mungkin biayanya Kak? Atau mungkin ada yang bikin pusing nggak sih pas persiapannya? Persiapannya sebenarnya karena ini kan bukan liburan ya. Kalau liburan kan kita ya udah tinggal siapin apa yang kita butuhin, bla bla udah pergi gitu. Kalau ini tuh karena kita ikutin program dari sana, otomatis rulesnya banyak. Karena kalau Korea Selatan itu sendiri kita butuh visa kan. Nah kalau untuk daftar di summer school ini kita butuh kayak data-data dari kampus, kayak transkrip nilai kita selama kuliah, terus asuransi kesehatan, terus butuh rekomendasi dari kampus kita segala macam tuh ngurusnya agak ribet juga karena kan harus bolak-balik ke kantor ini itu di kampus kan buat ngeprint, dan juga kita harus ngurus visanya lagi ke kedutaan Koreanya. Nah itu menurut aku cukup ribet, tapi kayak mikirnya nih gue mau pergi nih harus diurusin semuanya, harus yang niat kayak gitu sih, ngurus dokumennya yang ribet dan juga bagi waktunya karena aku mikirin kita harus KRS buat semester yang sekarang ini kan. Nah itu KRS-nya di sana jadi kayak harus mikirin siapin ini itulah pokoknya kayak gitu sih. Oke, mungkin sekarang kita mau ngomongin nih langsung ke summer school-nya aja kali ya Kak. Jadi gimana sih sistem belajar Korea di sana? Beda banget nggak sih sama di Indonesia? Menurut aku sebenarnya kalau dibilang beda banget sama Indonesia enggak, karena justru aku malah lebih ngerasa lebih longgar lah kalau di sana ya. Aku nggak tahu ini karena emang summer school atau emang di sana kayak gini. Tapi setelah aku ngobrol sama teman-teman Korea aku di sana, mereka bilang kalau kuliah di sana tuh mulai jam 9 pagi. Jadi kayak di sini kita sedangkan biasa kuliah mulai jam 8 terus kayak dari SD udah mulai sekolah dari 6.30 harus di kampus di sekolah gitu kan. Jadi kayak di sana cukup enak gitu. Emang tapi bedanya emang di sini kan di sana lebih 2 jam lebih cepet ya. Jadi kayak di sana jam 9 di sini jam 7 ya orang-orang masih agak ngantuk kayak gitu. Nah, terus kuliahnya itu dari jam 9 sampai jam 6 sore aku sih kemarin.
kayak gitu. Karena emang ngambil 2 mata kuliah yang berbeda juga. Makan siangnya di jam 12 sampai jam 1 siang. Menurut aku cukup padat jadwalnya, tapi tadi nanya apa sih cara belajarnya ya, Pak? Ya. Kayak gitu ya cara belajar. Beda nggak sih sama di? Kalau di sini mungkin lebih banyak kayak dosennya jelasin segala macam. Kalau di sana tuh dosennya lebih ke jelasin dikit. Di sana tuh kita dikasih kayak materi berupa artikel lah, jurnal lah, atau studi kasus apapun itu kita disuruh belajar sendiri. Terus habis itu balik lagi ke kelas buat diskusiin apa yang kita punya. Jadi itu bener-bener tukeran apa ya, kayak knowledge banget lah sama dosennya. Jadi kita tuh di kelas tuh nggak bisa yang sekedar diem duduk dengerin dong tuh nggak bisa. Kita benar-benar harus fokus juga karena takutnya di sesi berikutnya kita ditanyain untuk ngejelasin ulang kayak gitu sih. Pokoknya bener-bener didorong banget untuk brainstormingnya kuat sama muter otak banget. Karena di Korea cara belajarnya juga agak cepet juga ya, nggak cocok buat aku yang agak ngangengong gitu. Nah kalau misalnya agak ngangengong itu bisa ketinggalan. Jadi emang agak gercep. Dan juga di Korea kan dikenal tuh kayak sok doyenara. Sok doyenara tuh negara kecepatan. Jadi benar-benar semua tuh on time, cepet banget. Semua orang tuh nggak ada yang lama-lama lah pokoknya. Bahkan makan siang pun ya aku slow eater ya, aku akuin aja makannya lama. Di sana tuh makan orang 15 menit 10 menit udah kelar gitu. Jadi kayak langsung abis makan langsung lanjut belajar lagi. Nah kayak aku agak cocok dikit ya, aduh aku yang agak malesan gini agak kaget juga sebenarnya, tapi kayak semenjak pulang dari sana lebih ke push sih, kayak wah harus lebih gercep, harus lebih rajin, harus lebih ini itu gitu sih. Berarti sempat kayak culture shock ya? Sempat culture shock beberapa hari pertama tuh culture shock, tapi abis itu kayak mulai kebiasa gitu. Dan juga jalan di sana kan kayak apa ya, jalan kemana-mana juga itu sih, jadi kayak ngerasa lebih apa ya, lebih mandiri gitu sih kalau di sana kayak gitu. Kelasnya juga tiap hari kayak di Indonesia atau mungkin cuman seminggu berapa kali kelasnya? Aku kelasnya tiap hari dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Terus kan ini juga pasti belajarnya sama teman-teman dari luar negeri juga nih. Betul. Ya, itu gimana Kak pengalamannya? Sebenarnya aku di sana kan kita expect-nya wah dapet teman kelas orang Korea gitu kan. Tapi ya mungkin karena emang judulnya summer school di Korea, ya kita sendiri kalau summer school di Indo agak mikir-mikir ya kalau mau ikut juga gitu. Jadi teman aku rata-rata di sana tuh dari China, dari kayak negara-negara dari Amerika, dari Jepang gitu, banyak banget. Beragam ya berarti. Beragam banget, ada yang dari Belanda juga segala macam. Nah, sebenarnya kita tuh sana kan summer school internasional kan. Jadi pakai bahasa Inggris. Cuman ada beberapa orang yang mungkin bahasa Inggris tuh nggak yang belum bisa lancar gitu. Jadi kadang ada beberapa momen lucu yang kita tuh nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris secara langsung ini. Jadi pakai wait, I open my translate app first kayak gitu. Jadi ngomongnya kayak gitu. Gitu sih. Seru sih, tapi seneng bisa apa ya? Tukeran culture sama beberapa negara-negara lain, dan juga so happy di sana tuh orang-orang pada tahu Indonesia gitu loh. Tapi ya otomatis kayak do you know Indonesia? No, what do you know about Indonesia? I think Bali gitu kan. Pasti kan Bali orang-orang lebih tahu dulu daripada kayak mungkin Jakarta dan lain-lain. Tapi kayak aku senang Indonesia dikenal hangat sama mereka sih kayak gitu. Ada nggak sih kamu momen yang paling berkesan atau paling memorable selama summer school in Korea? Momen paling berkesan itu pas lagi tahu roommate aku tuh orang Indo juga. Gitu pas banget. Pas banget. Jadi pas hari pertama itu roommate aku tuh check in duluan kan dibanding roommate aku. Nah, dia roommate aku keluar dulu, roommate aku check in. Nah, dia tuh ninggalin surat kayak hello, I'm your roommate. Gitu aku lihat nomornya +62. Aku shock dong gitu. Terus aku lihat lagi halaman berikutnya, I'm from Gajah Mada University. Wah, anak UGM gitu. Jadi kayak seneng dapat, karena aku jujur takut kalau study abroad itu dapat teman kamar yang beda negara, jadinya culture shock kan, beda culture gitu ya. Tapi ternyata orang Indo juga. Terus kita jadi kemana-mana bareng dan juga main bareng. Tapi yang paling berkesan lagi itu pas lagi aku bisa perform dance di Korea sih, karena aku juga mata kuliahnya dance kan sempat saat itu. Jadi seneng, dan ya ketemu beberapa kayak di sana kan juga ada asisten dosen gitu-gitu ya. Itu ketemu asisten dosennya orang Korea dan juga ketemu dosen-dosennya juga orang Korea. Jadi seneng kayak gitu. Seru banget sih, bener-bener kayak gitu. Dan gimana sih Kak, di sana ekspektasinya beda nggak sih pas sebelum Kakak pergi untuk ke summer school in Korea, atau mungkin sesuai nih dengan ekspektasi Kakak gitu? Jujur melebihi ekspektasi aku banget. Aku pikir bakal yang sekedar belajar, fun, jalan-jalan udah. Tapi aku malah ended up nugas begadang di sana. Karena benar-benar tugasnya tuh banyak banget, meskipun orang tua aku bilang kayaknya kalau summer school tuh nggak mungkin kasih tugas yang banyak deh, dia pasti lebih ke main-main gitu. No, enggak, sumpah tugas tetap banyak banget. Kita harus kayak ngeringkas jurnal setiap hari tuh dikasih tugas, bikin presentasi kelompok, individu juga banyak banget. Jadi benar-benar apa ya,
wah bukan sekedar belajar santai nih, bener-bener di-push kayak belajar gayanya orang Korea gitu loh. Jadinya aku di sini tuh paling nggak bisa ngopi. Aku harus pesen kopi yang dekafein kan. Selama di sana aku setiap hari minum kopi karena harus belajar sampai malam gitu. Tapi ini iya benar, tapi poin plusnya lagi di Korea itu perpustakaannya 24 jam dan aman semua. Benar-benar kita tinggalin barang dimanapun itu nggak ada hilang sama sekali, dan juga study space-nya tuh beneran enak banget kayak gitu. Terus juga ekspektasi aku yang melebihi lagi itu aku bisa experience kayak kalau nonton konser di Korea kayak gitu, dan juga ketemu teman-teman dari berbagai negara yang jadi kita harus belajar bareng kan, ada beberapa tugas kelompok kan. Nah itu tuh kita harus menjelaskan kayak kayak tentang suatu topik dari perspektif negara kita masing-masing. Nah itu kan jadi senang ya, kayak culture exchange gitu. Itu sih kayak aku nggak expect bisa ketemu teman dari negara China, nggak expect bisa ketemu teman dari Paris gitu, kayak wih, seumur-umur nggak pernah nih kepikiran punya temen dari sini gitu. Sampai sekarang juga masih in touch. Kayak wah seneng sih bisa kayak teman dari luar negeri, dan juga sampai sekarang masih banyak yang suka kolan juga kayak gitu. Seneng sih pokoknya, kayak out of ekspektasi. Karena kalau aku ditanya kangen Koreanya atau kangen sama sekolahnya, meskipun aku pergi ke Korea 100-an kali lagi, tapi kalau aku nggak ngelakuin hal yang sama, pasti nggak akan sama vibes-nya gitu. Beda, kan ya? Karena yang aku kangen itu bukan Korea, tapi orang-orang di dalam summer school-nya itu. Kayak gitu. Tapi menurut kakak nih secara biaya, waktu dan juga effortnya tuh worth it gak sih? Wah, ini pertanyaan apa nih? Worth it banget dong guys. Worth it banget sumpah, karena kayak aku ngerasa kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Apalagi semester depan tuh aku udah harus magang kan. Nah ini last semester aku bisa ikut summer school. Enggak lah sih sebenarnya, cuman kayak yang masih kan kemarin tuh semester ini tuh semester aku terakhir kuliah banget kan. Saya tuh bakal ada magang, dan juga selanjutnya tuh bakal tugas akhir dan lain-lain gitu. Jadi sibuk kayak benar, sebelum aku mau mulai kesibukan itu, aku summer school kemarin, dan aku ngerasa ini worth banget. Karena semenjak saat itu aku jadi lebih efektif waktu, terus juga jadi lebih sering jalan ya, lebih tepatnya kan tadi aku tuh anaknya mageran gitu. Sekarang tuh lebih seneng jalan. Terus juga aku jadi lebih ambis, dan juga yang paling penting ini, aku kan kemarin tadi aku bilang ya, KRS aku yang semester ini tuh aku sendirian di Korea, nggak bareng teman-teman. Sebelumnya tuh aku anak-anak itu yang bergantung banget ke orang lain, kayak wah gue harus kelas sama si ini kalau nggak mau, mendingan cari kelas lain, atau mendingan gak usah kelas gitu loh. Takut di kampus kalau nggak ada teman, makan sendirian di kantin tuh takut. Tapi semenjak aku sendirian ini ke Korea, aku ngerasa kalau di Korea aja gue bisa survive, kenapa di Indo nggak bisa gitu. Jadi semester ini tuh aku banyak yang nggak sekelas sama teman-teman aku. Jadi aku ngerasa oh ya udah bisa segala macam kayak gitu. Terus aku jadi nggak takut buat pergi kemana-mana sendiri, karena aku sana harus sendiri juga kan. Dan aku ngerasa at the end kan kita harus survive sendiri kan semuanya. Nah di Korea tuh aku jadi ngerasa di padatnya dunia ini kita nggak mungkin terus bergantung ke orang lain. Itu sih yang bikin aku ngerasa ini pengalaman worth it banget di summer school ini, karena bikin aku jadi lebih dewasa dalam hal pendidikan, akademik, dalam hal kehidupan sehari-hari juga, dan juga dalam hal waktu. Aku tuh anaknya sebelumnya agak suka ngaret juga, dan suka buang waktu untuk ini itu. Semenjak pulang dari Korea aku ngerasa kayak kalau aku bisa ngelakuin ini untuk hal-hal yang lebih penting, kenapa nggak aku lakuin buat hal itu kayak gitu sih. Dan jadi lebih gercep aja semenjak saat itu. Nah bahkan orang tua aku sendiri pun kayak ngerasa wah deh semenjak kamu pulang dari Korea beda ya gitu. Kayak jadi lebih gercep, jadi lebih hemat waktu. Dan juga aku biasanya tuh kalau anaknya seneng banget ngaret tunda-nunda. Contohnya kayak sebenarnya masih sampai sekarang dikit-dikit lah ya, kalau pulang dari mana-mana pasti nggak langsung mandi, duduk dulu main HP dulu iya. Nah semenjak dari Korea tuh aku jadi lebih sering kayak abis pulang langsung mandi, langsung nugas lagi sampai malam gitu. Dan juga semenjak pulang dari Korea aku jadi jujur malah jadi lebih naik, karena jadi lebih rajin belajar. Nggak tahu kenapa, kayak aku kerasukan jiwa rajin orang Korea bagaimana nggak ngerti, tapi beneran aku jadi lebih senang belajar, dan juga jadi lebih sering ngerangkum gitu. Karena di sana mau ngomong kayak gitu kan, terus jadi kayak lebih confident di English aku sih kayak gitu. Jadi ini pengalaman worth it. Manfaatnya banyak ya ngikut summer school ini. Bener banget, bukan sekedar dapat ilmu baru, tapi lebih ke self improvement. Aku jadi lebih ningkat banget sih kayak gitu. Apalagi sesuai dengan nilai 5C Kompas Gramedia gitu. Yang customer delight dapat, dan juga di credible kompetennya juga dapat semua sih di summer school aku kemarin kayak gitu. Kalau boleh nih, kalau sih apa aja sih mata kuliah yang
diambil pas di sana? Aku tuh ambilnya di academic track kemarin. Jadi aku bisa ambil satu mata kuliah yang bersifat akademik sama satu mata kuliah yang bersifat non akademik. Nah, karena kemarin aku selama 1 bulan di sana, jadi itu dibagi jadi 2 sesi, 2 minggu sama 2 minggu. Nah, di 2 minggu pertama aku ambil di mata kuliah consumer behavior untuk yang akademiknya, dan untuk yang non akademiknya itu aku ambil di K-pop dance performance kayak gitu. Nah, untuk yang sesi kedua aku untuk si maaf, akademiknya aku ambil di media and entertainment business, dan untuk non akademiknya aku ambil di K-beauty and makeup kayak gitu. Tiap mata kuliah itu gimana tuh Kak pengalamannya? Pengalamannya asik banget, asik banget tentunya. Nah, aku ceritain yang consumer behavior dulu. Kalau consumer behavior itu aku belajar tentang gimana sih cara kita menganalisis kebutuhan konsumen dari berbagai brand, dan terutama dari berbagai usia mereka juga, dari berbagai daerah yang mereka tinggalin, dan juga cara bikin campaign yang bagus tuh kayak gimana berdasarkan target market kita kayak gitu. Nah, yang aku seneng ini dosen aku tuh bule, dia dari Florida. Jadi aku seneng ngerasa wah, cara belajar di negara sana tuh ternyata kayak gini, cukup strict dan juga otomatis berbasis study case, yang dimana aku lebih senang dibandingkan yang sekedar melihat teori doang kayak gitu. Terus untuk K-pop dance ini aku belajar yang dance dari ada koreografer gitu, dan koreografer ini coach ini tuh fun fact, dia ternyata coach dance-nya Jang Won Young IVE lagi pas trainee kayak gitu. Jadi kayak aku seneng banget bisa belajar dari dia langsung. Dia juga cerita kalau misalnya idol tuh pas lagi belajar dance tuh sebenarnya bukan sekedar belajar dance, tapi mereka belajar lebih ke ketahanan mental mereka. Terus makanya kalau kalian lihat kalau idol pas lagi training itu dikasih koreo susah-susah kan, kayak berdebak-debuk segala macam gitu. Tapi pas lagi debut ya udah kayak gitu. Itu biar mereka ngerasa lebih lagi training itu lebih capek daripada pas lagi jadi idolnya. Sama kayak kita lagi UMN juga sih. Kalau lagi UMN kan kita dapet tugas banyak banget gitu kan. Jadi di push dari situ. Tapi pas lagi kuliah kita ngerasa wah jadi lebih lebih enak, lebih chill kayak gitu. Dan juga aku perform di Korea dari mata kuliah itu dance, dan sesi kedua itu aku ambil media and entertainment business. Itu aku belajar tentang bagaimana sih dunia media dan juga dunia hiburan di Korea berjalan, dari berbagai agensi musik di Korea, terus juga taman bermain di Korea. Kita ngitungin kayak kalau misalnya setahun ini tuh dia dapat profit berapa aja sih dari beberapa acara yang mereka laksanakan kayak gitu, dan juga artis-artis mereka tuh cara nge-handle-nya kayak gimana kayak gitu sih. Dan untuk si K-beauty and makeup ini aku belajar cara teknik makeup, cara kayak personal color, body shape kayak gitu sih kalau untuk ini. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan yang mana, aku paling seneng di consumer behavior itu, karena puji Tuhannya aku dapat best student di kelas itu. Karena proyek akhirnya dibilang paling oke, dan juga dosennya emang suka gitu. Dan seneng sih dia at the end ngomong kayak gini, I always can believe Indonesian people for kayak hal-hal kayak gini. Aku ngerasa kayak why, karena aku pernah kerja sama orang Indonesia sebelumnya dan pengalamannya juga oke. Jadi kayak aku ngerasa sih bisa menambahkan pengalaman baik dia sama orang Indonesia gitu. So aku juga seneng karena bisa presentasi di dunia internasional dengan ngomong kayak hello, I'm Lucia from Indonesia gitu. Kayak aduh, oh my god, kayak seneng aja gitu bisa bawa nama Indonesia ke ranah internasional kayak gitu sih. Tapi selain kakak juga di summer school ini ada kayak cerita-cerita mungkin memorable yang selain kuliah nih? Ada nggak mungkin kayak temen-temennya di Korea atau gimana? Kalau di Korea aku banyak banget yang memorable, karena kan kita cuma kelas dari Senin sampai hari Jumat. Weekend Sabtu Minggu kita bebas mau ngapain tuh ya. Cuma paling ada acara di hari Sabtu doang yang study trip dari si kampusnya kayak gitu. Nah, Minggu tuh aku selalu keluar kemana-mana pasti. Kayak kan kita kampusnya di Ansan kan. Nah, Hanyang itu sebenarnya ini informasi dulu ya. Hanyang University itu tuh ada 2, ada di Seoul kampus utamanya, yang kedua itu ada di Ansan, yang dimana aku belajar ini bukan di Seoul. Nah, jadi otomatis aku harus jalan-jalan ke Seoul dong setiap hari weekendnya gitu. Nah, setiap aku ke Seoul ini aku seneng banget karena bisa nyobain makanan-makanannya. Selama ini aku cuma liat TikTok doang. Boleh nyebut nggak? Boleh di TikTok doang kayak gitu. Nah, terus juga bisa explore kemana-mana sendiri. Pertama kan aku anaknya introvert. Nah, jadi tuh aku senang keluar kemana-mana sendiri. Nah, jadi kayak aku setiap weekend tuh naik metro sendiri kemana-mana, naik bis sendiri kayak gitu, jalan-jalan, terus makan ramen di Sungai Han River. Kalau kalian suka lihat di drakor-drakor kayak gitu juga asik. Dan apalagi ya,
setiap pulang kuliah gitu kita kadang suka makan malam bareng teman-teman aku, bareng mentor-mentor di sana. Nah, mentor di sana tuh ada kebetulan juga orang Indonesia yang kuliah di sana. Jadi tuh aku deket sama dia kayak gitu. Dan juga aku pernah diajak juga main board game, terus juga pernah diajak kayak makan makanan enak lah intinya sama mentor-mentor aku di sana. Terus juga di sana tuh sempat ada kita main waterbomb. Waterbomb ini sebenarnya bukan kayak ke theme park itu enggak, tapi kita main karena summer ya, kita butuh yang dingin-dingin dong. Kita main lempar-lemparan air pakai balon gitu, kayak kalau di Thailand ada namanya festival songkran ya, kayak gitu mirip-mirip. Seneng sih karena bisa kayak seru-seruan di lapangan sama teman-teman kayak gitu, dan juga bisa kayak play date juga sama teman-teman aku dari negara-negara lain selain Indonesia. Dan juga foto booth. Kalau di Korea tuh harus banget namanya foto booth kan, insane makeup namanya ya. Kayak foto booth sama semua orang. Aku bener-bener foto sama semua orang karena itu fun banget. Dan juga ya glad sih bisa ketemu orang-orang spesial dari summer school kali ini kayak gitu. Oke, jadi penasaran banget sih dengar ceritanya kalau sih ini kayak seru banget, nggak cuman kuliahnya doang, tapi juga kayak pertemanannya. Betul. Terus juga kayak destinasi di sana itu kayaknya seru-seru juga kan. Betul. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen nyoba atau pengen nambah pengalamannya ke summer school in Korea, apa aja sih Kak tips utamanya? Tips utama dari aku ya kalau misalnya mau summer school ke Korea. Ini ke Korea ya, bukan kalau ke negara lain mungkin preferensinya beda-beda. Kalau ke Korea itu pertama itu siapin mental menurut aku. Karena di Korea itu cukup apa-apa tuh harus gercep, harus cepat, harus semuanya serba yoshimi itu apa ya? Yoshimi Kayak hard work, harus serba hard work kayak gitu. Jadi mentalnya tuh nggak harus lebih kayak ngerasa wah aku bakal belajar ke Korea nih, harus lebih rajin lah gitu loh, harus lebih nge-push diri sendiri. Karena ya namanya juga kita ke negara orang buat belajar ya, yang pasti culture-nya beda sama kita. Terus yang kedua itu bekalnya harus siapin bahasa Inggris. Kalau misalnya emang kalian nggak niatnya tuh kuliahnya bukan yang berbahasa Korea ya, minimal harus bisa bahasa Inggris. Karena dimanapun itu kuliah pasti kita ada international class ya pakai bahasa Inggris dong kayak gitu. Tapi kalau ke Korea tambahan lagi minimal bisa dikit-dikit lah bahasa Korea. Karena untuk beberapa daerah bahasa Inggris itu belum terlalu lancar, yang dimana kalau kalian pengen beli makan atau pengen apapun itu harus pakai bahasa Korea gitu. Karena kalau pakai translate terus cukup ribet ya. Jadi ya kalau bisa lah basic bahasa Korea kayak gitu. Dan juga apa lagi ya? Kalau untuk finansial itu preferensi masing-masing sih, butuhnya berapa, dan juga siapa tahu mungkin ada kesempatan scholarship kayak gitu ya. Dan juga yang pasti perhatiin jadwal kalian, bener-bener perhatiin jadwal. Kalau misalnya jadwalnya itu nggak pas sama kegiatan kalian di Indonesia, itu mendingan nggak usah. Karena jangan sampai dengan kalian fokus summer school di sana, kayak gini deh, kalau kalian udah summer school ke sana, kalian tuh nggak mungkin susah untuk masih fokus ke Indonesia juga. Jadi tuh kalian udah terlalu enjoy yang di sana gitu kan. Nah kalau bisa pergi dalam keadaan di Indonesia tuh kalian nggak ada yang perlu diurus. Simpelnya, kalau misalnya anak UMR kan sering banget ambil kepanitiaan. Kalau misalnya emang lagi ambil panitia banyak, jangan pergi-pergi kayak gitu, karena pasti bakal bakal ditinggal lah gitu. Nah ujung-ujungnya kalian bakal ngerasa AFK dan ngebebanin tim kalian di sini gitu kan. Jadi mendingan pas lagi kalian jadwalnya kosong plong kayak gitu. Terus tadi udah apa aja? Mental, finansial udah, terus jadwal, bahasa, sama persiapin sedikit knowledge tentang Indonesia, culture kalian. Karena tidak lain tidak bukan, namanya kita pergi ke sana sebagai orang Indonesia, bukan sebagai warga lokal. Kalian pasti bakal ditanyain untuk kayak Indonesia tuh gimana sih? Tell us a little about Indonesian culture, about Indonesian education dan lain-lain kayak gitu, dan kondisi negara kita. Bahkan ditanyain juga kadang politik juga ditanya gitu loh. Jadi kita kalau bisa ya jangan datang dalam keadaan Indonesia is great gitu, jangan kayak Indonesia is good, Indonesia food is great ya, jangan kayak gitu doang. Kita benar harus kita jelasin gitu. Apalagi kalau dapat dosennya, kayak dosen aku tuh benar-benar kayak kepo banget sama anak-anaknya. Di Indonesia tuh kayak gimana, sistem belajarnya gimana, dan juga culture kamu di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, dibandingin ini Korea apa bedanya? Nah, itu kita harus tahu juga dong, gitu, harus ready. Nah, jadi prepare to bring your own culture to the international world gitu ya. Jadi jangan sampai kita datang kosong kayak gitu. Terus habis itu
selain informasi tentang culture Indonesia, bawa juga beberapa info tentang mata kuliah yang bakal kita ambil di sana. Kalau kayak tadi aku udah jelas mau ambil customer behavior ya. Dikit-dikit aku dari sini udah belajar lah tentang dikit-dikit apa itu customer behavior, bahas apa sih dan kira-kira apa aja yang perlu kita siapin gitu, apa yang perlu kita perhatiin. Jadi di sana tuh pas lagi dosen yang ngejelasin, kita tuh nggak yang kayak ngomong ini yang ngomong apa nih, ini customer behavior ngebahas tentang apa gitu. Jadi kayak kita udah tahu lah basic-basicnya apa aja gitu, kayak 4P promotion kayak gitu-gitu lo udah tahu. Jadi sana tuh tinggal improve udah kayak gitu loh. Nah terus apalagi ya, yang pasti siapin asuransi kalau mau summer school. Asuransi kesehatan tuh wajib, karena amit-amit ya kita nggak tahu kan namanya kita pergi kemanapun itu, nggak keluar negeri doang, keluar kota pun bisa terjadi apa-apa. Jadi kalau orang mau summer school atau bukan summer school, mau kemanapun itu harus punya asuransi kesehatan gitu, itu penting banget. Karena dari program sendiri, dari yang Erika-nya ini ngejelasin kalau misalnya emang mau pergi, mau daftar itu harus punya asuransi kesehatan. Jadi kalau belum punya, beli dulu kayak gitu. Kan udah ada nih banyak tips yang dikasih sama kakak, tapi ada aja nggak sih yang harus dihindari pas ikut summer school di Korea? Tahu batasan diri. Karena tahu batasan diri. Misalnya kalau di Korea itu kan negara yang sangat lumrah dengan hal minum ya, kayak gitu. Nah kalau dari sini emang kita anaknya gampang alergi, dan juga makanan sana tuh banyak banget kayak seafood gitu-gitulah segala macam. Nah itu harus bawa obat yang bisa, takutnya yang sesuai sama cuaca di sana. Terus habis itu minum kayak tadi alkohol. Kalau misalnya emang kalian nggak boleh minum alkohol atau nggak kuat sama alkohol, jangan ikut minum di sana. Karena emang di sana juga sendiri tuh budayanya tuh kayak gitu, dan nggak mungkin aku ngomong kalian tuh nggak akan diajak minum kok, itu nggak mungkin gitu loh, karena pasti di sana tuh bukan sebagai hal yang kayak nggak boleh dibahas gitu loh di sana kalau minum. Jadi kayak sekedar welcoming party ya udah gitu loh. Itu harus tahu batasan, dan juga jangan keluar sampai malam kalau emang gampang capek. Karena di Korea sama orang pengen jalan-jalan ya pasti lagi mumpung ya, kayak jalan-jalan sampai malam gitu, abis kuliah sampai pagi lanjut. Itu jangan sampai kayak gitu. Kata waktu harus tahu batasan, karena itu juga yang jadi ngejaga kita di sana tetap sehat. Yang dan terpenting kan kita di sana bukan buat liburan foya-foya dong, karena untuk summer school ya masa udah dibayarin mahal-mahal mau main-main di sana, kita harus fokus juga kayak gitu. Jadi tahu batasan diri, apa yang harus kita hindarin, apa yang kita harus hati-hatiin di sana. Dan juga yang pasti itu kita harus siapin ya mental dan juga tekad sih. Kalau emang pengen nih, kita pasti bakal lakuin dong di sana kayak gimana pun itu, susah atau gimana pun ya, pokoknya have fun lah di sana. Jadi yang paling kita harus hindarin adalah jangan sampai kita nggak tahu batasan diri kita gitu. Karena aku sendiri pun selama di sana ada beberapa teman-teman aku yang emang biasa pulang malam ya, mungkin di negaranya gitu, ngajakin kayak ayo kita main lagi kemana. Aku kayak sorry aku nggak bisa, karena aku emang nggak bisa pulang terlalu malam, takut capek, besok kan harus kelas lagi kayak gitu sih. Jadi tahu batasan diri, tahu cara kita kontrol sikap kayak gimana, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, dan menurut kakak selain Hanyang nih, ada nggak sih program kampus atau mungkin kampusnya yang menurut kakak nih oke untuk teman-teman mahasiswa? Kalau dari untuk teman-teman mahasiswa dari kampus yang menurut aku oke tuh apa ya kira-kira? Sebenarnya banyak juga sih beberapa kampus yang buka beberapa program summer school juga. Contohnya kayak Yonsei University di Seoul, dan juga ada beberapa universitas di Busan juga, aku kurang tahu namanya, dan Hanyang yang di Seoul. Kalau aku kan bukan Hanyang di Seoul kan, aku yang di Ansan. Nah kalau yang di Seoul tuh dia ada beberapa program juga summer school, dan juga si winter school juga ada kayak gitu. Jadi ya menurut aku kalau misalnya teman-teman mau untuk coba summer school di Korea, buka aja dia tuh kayak study in Korea atau summer school in Korea experience. Nah itu tuh banyak banget kayak gitu. Jadi nggak cuma Hanyang ya, jadi nggak cuma Hanyang, banyak banget kayak gitu. Cuman kayak untuk aku kalau misalkan belum pernah atau pengen nyoba summer school di Korea, boleh banget untuk coba di Hanyang University ini sih Erika, karena beneran experience-nya gokil banget. Dapat konser juga, dapat main ke theme park juga, bisa keluar kota juga, study tripnya oke, dan juga mata kuliah fun juga, dosennya oke semua gitu. Oke, jadi setelah kakak summer school di Korea ini gimana sih mungkin relasi dengan teman-teman di sana masih nggak sih sampai sekarang? Masih banget, kan tadi aku udah bilang juga kan aku masih keep touch sama teman-teman aku di sana gitu. Dan di sana mereka tuh bener-bener yang care juga gitu loh. Kayak misalnya di sekarang tuh Indonesia lagi ada beberapa ini itu kan masalah, dia tuh kayak ngechat kayak Lucia, are you okay? Gimana kabar di Indonesia kayak gitu. Nah kemarin juga teman aku di Hong Kong kan sempat ada musibah juga kan. Ini kayak di Hong Kong gimana, kamu deket rumahmu aman gak kayak gitu sih. Kalau misalnya kita tuh saling tahu di negara-negara teman-teman kita ini tuh lagi ada apa kayak gitu. Jadi masih saling ngechat dan juga masih saling aware gitu sih kalau misalnya emang ada
apa-apa gitu. Dan kita juga sering kadang video call buat ngebahas di kampus tuh bahas apa, gimana kira-kira kayak gitu. Jadi masih hubungannya masih baik banget. Dan rencana itu teman aku nanti ada yang mau ke Jakarta nih Desember gitu. ini, dan kita rencana mau ketemuan kayak gitu. Nah kita juga sama, kalau misalnya aku ke negara kamu kita ketemuannya kayak gitu sih, kayak gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya pengalaman dari ikut summer school ini banyak, dan juga nggak cuman pengalaman doang, tapi juga teman-temannya lifelong ya. Lifelong banget. Iya, betul. jadi nggak cuman lifelong doang, tapi juga kita jadi belajar banyak hal gitu. Betul. Ya. Oke Kak, thank you banget untuk bisa ikut join ke Cornerstock hari ini, dan semoga mungkin Cilusi mungkin ada tips lagi, mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran boleh nanya ke Cilusi kali ya teman-teman. Boleh nanya aja ke aku. Ini promosi Instagram boleh gak nih? Boleh. Jangan lupa nggak usah follow juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa follow lah ya. Jadi kalau mau nanya soal summer school Korea atau mau trip in Korea, aku juga boleh chat ke aku di @luciasetiadi, karena aku punya banyak banget rekomendasi untuk traveling ke Korea buat teman-teman, dan juga untuk kayak yang pengen belajar bahasa Korea juga boleh banget ngechat aku, karena aku emang open banget sama teman-teman yang interested in Korean culture kayak gitu. Oke Chelsea. Oke teman-teman Komkoreans, itu saja yang kita sudah bicarakan hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas Corner dan juga Instagram Kompas Corner. Ruang interaksi, wadah inovasi. Terima kasih. Terima kasih.